Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani, pelajaran ke-7, Yesus jangkar jiwa. Selasa, 8 Februari, tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Peringatan dalam Ibrani 6 ayat 4-6 sangat mirip dengan peringatan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 26-29. Paulus menjelaskan bahwa penolakan terhadap pengorbanan Yesus akan membuat pembaca tidak memiliki sarana untuk pengampunan dosa karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain Yesus. Bacalah Ibrani 10 ayat 26-29. Dengan 3 cara apakah penulis menggambarkan dosa yang tidak ada pengampunannya? Penulis tidak mengatakan bahwa tidak ada penebusan untuk setiap dosa yang dilakukan setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan telah menunjuk Yesus sebagai pengantara kita. Melalui Dia, kita memiliki pengampunan dosa. Dosa yang tidak memiliki pengorbanan atau penebusan digambarkan sebagai menginjak-injak anak Allah, mencemarkan darah perjanjian, dan membuat marah Roh Kudus. Mari kita tinjau arti dari ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan menginjak-injak anak Allah menggambarkan penolakan terhadap pemerintahan Yesus. Gelar anak Allah mengingatkan pembaca bahwa Allah telah menempatkan Yesus di sebelah kanannya dan berjanji kepadanya untuk menjadikan musuhnya sebagai tumpuan bagi kakinya. Menginjak-injak Yesus menyiratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Dalam konteks argumen surat, dapat disiratkan bahwa sejauh menyangkut kehidupan orang murtad, Yesus telah diturunkan dari tahta yang sekarang ditempati oleh orang murtad itu sendiri dan ditetapkan sebagai tumpuan kaki sebagai gantinya. Inilah yang Lucifer ingin lakukan di surga, dan apa yang manusia durhaka akan coba lakukan di masa depan. Ungkapan menganggap najis darah perjanjian merujuk pada penolakan pengorbanan Yesus. Ini menyiratkan bahwa darah Yesus tidak memiliki kuasa penyucian. Ungkapan menghina roh kasih karunia sangat kuat. Istilah Yunani enibrisas, mencercah atau menghina, melibatkan manifestasi keangkuhan yang mengacu pada penghinaan atau kesombongan. Istilah ini sangat kontras dengan deskripsi Roh Kudus sebagai roh kasih karunia. Ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menganggap tawaran kasih karunia Allah dengan penghinaan. Orang murtad berada dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan. Dia menolak Yesus, pengorbanannya, dan Roh Kudus. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, perlu kita ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita, umat-umatnya. Allah akan menggunakan segala cara supaya kita terus datang kepadanya dan menghargai akan setiap pengorbanan yang Yesus telah buat di dalam kehidupan kita. Tetapi ada masalahnya apabila kita terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 29 mengatakan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan di atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Apabila kita telah ditebus oleh darah Kristus dan kita telah memperoleh kebenaran, tetapi dengan sengaja terus-menerus melakukan akan kesalahan, di sana dikatakan bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu kecuali ia bertobat lagi dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan akan dosa itu. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi kita. Dia terus memberikan kepada kita sarana untuk kita kembali datang kepadanya apabila kita melakukan akan kesalahan. Tetapi Paulus katakan, bukan berarti kita ini sudah dimerdekakan. Yesus telah mati bagi kita, lalu kita dengan cara hidup kita bebas untuk melakukan akan sesuai dengan keinginan kita. Paulus mengatakan bahwa walaupun kita sudah dibebaskan, kita harus terus setia kepada Tuhan. Apabila kita melakukan akan kesalahan, marilah dengan pertolongan Tuhan kita datang mendekat kepadanya dan mengaku akan setiap kesalahan kita dan mengizinkan Tuhan mengampuni. Apakah yang dimaksudkan dengan darah perjanjian yang menguduskan tersebut? Itu adalah darah Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga kita yang tadinya layak untuk mati, kita diberikan kesempatan untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita diberikan pengampunan oleh Yesus Kristus. Ketika kita mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita dan dengan iman mempercayai Dia bahwa Dia telah menebus kita dari setiap dosa kita, maka oleh kematian Yesus di kayu salib,
memerdekakan kita dari dosa dan menguduskan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, apabila kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus yang telah Ia lakukan bagi kita, dan dengan sengaja terus-menerus membuat kesalahan, melakukan akan dosa, kita telah menghina roh kasih karunia Allah dan menginjak-injak anak Allah atau Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya pada saat ini, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita, dengan kita terus hidup setia di dalam Tuhan, sehingga kita tidak menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, dan menghina roh kasih karunia. Karena segala sesuatu yang dibuat oleh Yesus adalah hanya untuk kita. Itulah sebabnya kita mengasihi Tuhan dengan menuruti akan setiap kehendaknya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menang atas setiap dosa-dosa kami. Kami terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kami akan terus menerimakan berkat-berkat sorgawi. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan menuruti akan setiap perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin.